warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelatihan teknik komunikasi publik dan sekaligus strategi pembelajarannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Hardi Simamora. Saya salah satu Widya Iswara Utama di Kementerian PUPR. Bidang yang saya ampu terutama adalah di bidang perencanaan dan program, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Hal ini sangat terkait dengan S1 saya, yaitu di Teknik Planologi, yaitu di bidang perencanaan. Kemudian saya mengambil S2-nya Master of Planning di USC Amerika. Kemudian kita masuk kepada dasar hukum. Ada 3 dasar hukum dalam rangka pelatihan kepemimpinan pengawas. Pertama adalah Peraturan LAN nomor 15 tahun 2019. Kemudian Surat Keputusan Kepala LAN nomor 1005 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang ketiga adalah Surat Keputusan Kepala LAN nomor 1006 2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Berdasarkan Peraturan LAN nomor 15 tahun 2019, kompetensi kepemimpinan melayani adalah kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan SOP-nya. Jadi mata pelatihan teknik komunikasi publik ini sebetulnya berkaitan erat dengan seluruh mata pelatihan yang ada di 4 agenda pelatihan kepemimpinan pengawas. Agenda pertama yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Ada 2 mata pelatihan. Kemudian yang kedua agenda kepemimpinan pelayanan. Di sini ada 4 mata pelatihannya. Kemudian yang ketiga ada agenda pengendalian pekerjaan. 7 mata pelatihannya yang diawali dengan mata pelatihan teknik komunikasi publik. Yang terakhir adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Jadi teknik komunikasi publik ini akan sangat berkaitan dengan seluruh mata pelatihan yang ada. Selanjutnya kita masuk kepada strategi pembelajaran. Strategi pembelajarannya akan dibagi atas 3. Pertama pendahuluan, yang kedua penyajian, yang ketiga penutup. Di pendahuluan pertama yang dilakukan adalah memperkenalkan diri baik oleh Widya Iswara narasumber maupun oleh para peserta. Kemudian nanti kita coba untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif ya, dengan menceritakan motivasi atau anekdot yang segar. Kemudian yang ketiga adalah kita menyampaikan tujuan pemberdayaan dari seluruh materi pokok yang akan kita sampaikan. Kemudian nanti di sini kita coba melihat keterkaitannya dengan agenda lainnya. Kemudian kita masuk kepada penyajian. Jadi di sini ada 4 kegiatan utama dalam penyajian dan ini merupakan batang tubuhnya. Pertama adalah menjelaskan pentingnya konsep komunikasi publik. Kemudian apa itu komunikasi asertif. Kemudian bagaimana kita public speaking. Ini dalam rangka memahami betul substansinya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan keterkaitan konsep ini dengan seluruh agenda pembelajaran. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah memahami dan mendalami lebih jauh tentang substansi dari materi pokok ini. Di sini nanti akan ada brainstorming, focus discussion, kemudian nanti ada juga penugasan-penugasan dan pelajaran yang interaktif. Yang terakhir adalah bagaimana gagasan daripada mata pelatihan pokok ini menjadi konsep yang bisa menjadi input pada saat peserta melaksanakan aktualisasi kepemimpinan. Pada bagian yang ketiga yaitu penutup, nanti pada saat masing-masing di materi pokok akan dilakukan rangkuman bersama peserta. Kemudian dilaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum, kemudian nanti ditutup dengan acara ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta. Kita masuk kepada materi teknik komunikasi publik yang akan dilaksanakan selama 9 jam pelajaran.
Deskripsi singkatnya adalah mata pelajaran ini akan membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator belajar itu ada 3. Pertama, menjelaskan konsepsi komunikasi publik. Kedua adalah mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan bahasa tulisan. Yang ketiga adalah mempraktikkan public speaking dan presentasi yang efektif. Dengan demikian ada 3 materi pokok. Pertama adalah konsep komunikasi publik nanti dengan 2 jam pelajaran. Yang kedua adalah komunikasi asertif dan 4 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah public speaking dan presentasi yang efektif dengan 3 jam pelajaran. Materi pokok pertama, konsep komunikasi publik. Indikator hasil belajarnya itu adalah setelah mempelajari materi pokok ini, peserta dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi publik. Materi pokoknya ada 4. Pertama, pengertian proses komunikasi, kemudian bentuk-bentuk komunikasi, kemudian ketiga adalah teknik komunikasi, keempat adalah peran pejabat pengawas. Metode pembelajarannya akan dilaksanakan dengan pembelajaran interaktif, terutama dalam rangka untuk membahas pengertian dan proses komunikasi. Kemudian juga ada metode brainstorming, terutama dalam rangka membahas bentuk-bentuk komunikasi. Yang ketiga adalah group discussion. Di sini nanti terutama dalam rangka untuk membahas teknik komunikasi, dan media yang digunakan itu adalah LCD, di mana ini menjelaskan seluruh sub materi, kemudian nanti diputarkan video dan film, terutama dalam rangka untuk memahami bentuk-bentuk komunikasi. Pengertian komunikasi publik secara umum itu adalah komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Bahkan Hofland mengatakan communication is the process to modify the behavior of other individual, artinya bisa mempengaruhi perilaku. Menurut Ruben, komunikasi publik adalah proses penyampaian informasi kepada banyak orang. Sedangkan komunikasi birokrasi memang sangat dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi. Komponen yang mempengaruhi efektivitas komunikasi ada 8, yaitu encoding, bagaimana kita mengemas komunikasi, kemudian decoding, bagaimana kita bisa membaca pesan, kemudian konteks, kita harus melihat situasinya seperti apa, ya, waktu, ruang, kemudian bahasa tubuh menjadi salah satu yang sangat penting, terutama kontak mata kita dan senyum. Kemudian juga kita perlu memperhatikan gangguan, hambatan, jangan emosi, ya, beda status, kemudian jaringannya apakah bagus. Kemudian kita harus berpikiran terbuka, ya, mengedepan respect, empati, menghargai perbedaan. Kemudian kita juga harus menjadi pendengar yang aktif, serta jangan menginterupsi pada saat pembicaraan. Yang terakhir adalah refleksi, yaitu konfirmasi dan klarifikasi untuk memastikan pesan. Bentuk-bentuk komunikasi ada 8. Pertama, intrapersonal. Kemudian kedua adalah interpersonal antara 2 orang. Kemudian ketiga adalah kelompok, komunikasi kelompok, misalnya kelompok pendidikan. Yang keempat adalah komunikasi publik. Di sini pejabat pengawas seyogianya bisa melakukannya dengan baik, yaitu antara komunikator dengan banyak orang. Yang kelima adalah organisasi, komunikasi dalam rangka melaksanakan tugas. Kemudian yang keenam adalah komunikasi massa, yaitu komunikasi antara komunikator dengan orang banyak tapi melalui radio atau televisi. Yang ketujuh adalah komunikasi antar budaya, dan yang terakhir adalah komunikasi internasional yang mewakili negara. Teknik komunikasi publik ada 6. Pertama adalah public speaking. Ini sangat perlu bagi pejabat pengawas, ya, mampu bisa menyampaikan sesuatu ke hadapan publik. Di sini gesturnya, tone bicara harus diatur dengan baik, ya, materi substansi dikuasai dengan baik, mata bisa disenyum dan seterusnya. Kemudian teknik presentasi juga bisa disusun dengan baik melalui substansi. Kemudian teknik menulis media massa juga perlu untuk dipahami, dan kemudian teknik menulis media sosial juga menjadi sesuatu yang menjadi keseharian saat ini. Kemudian teknik berbicara di radio dan televisi juga perlu menjadi perhatian karena di situ ada faktor hiburan. Dan terakhir adalah teknik berhubungan dengan media massa. Materi pokok kedua adalah komunikasi asertif. Di sini ada 5 submateri pokok yang dibagi atas 2 kelompok. Pertama adalah pengertian komunikasi asertif, kemudian teknik-teknik asertif, yang kemudian active listening.
Kelompok kedua adalah complaint handling dan komunikasi tertulis. Waktu digunakan untuk kelompok 1 2 JP, yang ada untuk kelompok 2 juga 2 JP. Sedangkan metode yang digunakan nantinya adalah interactive lecturing, group discussion, latihan dan juga dilakukan dengan role play. Medianya yang digunakan adalah studi kasus, worksheet dan LCD. Pengertian komunikasi asertif pada prinsipnya ada 3 gaya komunikasi. Pertama, gaya komunikasi pasif, tidak mampu mengatakan tidak, kurang percaya diri. Kemudian gaya komunikasi agresif, sangat agresif, kadang-kadang sangat mendominasi pembicaraan, tidak memandang kepentingan orang lain. Yang ketiga adalah komunikasi asertif. Di sini pejabat pengawas diharapkan bisa memiliki gaya komunikasi ini, yaitu percaya diri, mampu mengatakan tidak atau iya, menyampaikan apa adanya, dan santun. Teknik-teknik untuk menjadi asertif itu ada 14. Di sini ada beberapa hal yang kita garis bawahi. Pertama, misalnya berani mengatakan jujur. Kemudian pandai membaca suasana, bersikap menyelesaikan masalah, ya. Agree to disagree, mesti bisa dikemukakan. Kemudian tetap tenang dan bersabar. Active listening adalah mendengar dengan seksama dan memberikan perhatian penuh untuk memahami inti pembicaraan atau permasalahan. Di sini seluruh panca indera terlibat dalam proses active listening. Keterkaitan pendengar dapat dilihat dari bahasa tubuhnya maupun ekspresi wajahnya. Peter Drucker mengatakan, "The most important thing in communication is hearing what isn't said." Dalam rangka untuk mengatasi keluhan, di sini ada 5 strategi yang perlu untuk menjadi perhatian. Pertama adalah bersikap tenang, kemudian dengarkan dengan baik, katakan ya sambil menundukkan kepala, kemudian pahami masalahnya, kemudian cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ya, dengan menggunakan nada bicara yang natural, turnya natural, kemudian tawarkan solusi sehingga keluhan itu dapat dikelola dengan baik. Teknik komunikasi tertulis kita dapat memberikan tipnya, ada 6. Pertama, nyatakan tujuan, kemudian nada penulisannya perlu diperhatikan. Ketiga adalah nyatakan yang diinginkan. Keempat adalah bahasa yang simpel gunakan. Kemudian kelima adalah singkat. Yang keenam adalah tata bahasa dan tanda baca yang baik. Materi pokok ketiga adalah public speaking dan presentasi yang efektif. Di sini indikator di sebelah sana adalah peserta pelatihan mampu menerapkan public speaking dan strategi presentasi efektif. Ada 7 materi pokoknya. Pertama adalah persiapan presentasi, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga adalah teknik presentasi, yang keempat adalah bahasa tubuh, yang kelima adalah suara dan kata-kata, yang keenam adalah berpenampilan, yang ketujuh mengatasi rasa gugup. Di sini metode yang digunakan interactive lecturing, kemudian ada latihan, kemudian ada group individual presentation, sedangkan media yang digunakan adalah LCD, pemutaran video, dan worksheet. Persiapan presentasi ada 5W yang menjadi perhatian. Ada 6W. Pertama, who, siapa. Kemudian why, kenapa kita harus mempresentasikan itu. Kemudian what, apa substansinya. Kemudian how, berapa lama. Kemudian when, kapan, pagi atau siang. Kemudian where, di mana. Bahasa tubuh adalah salah satu yang sangat penting dalam rangka untuk menyampaikan komunikasi. Ya. Di sini menurut Profesor Mehrabian, visual adalah elemen yang paling mempengaruhi terhadap suksesnya presentasi. Misalnya dengan mata, postur tubuh, gerakan, ekspresi, dan wajah dan gestur. Terakhir adalah bagaimana kita mengatasi rasa gugup. Di sini ada 2 cara. Pertama, self-fulfilling, yaitu kita seolah-olah berada di pentas dan dilulukan orang, dan itu kita jadikan seolah-olah kita di situ, dan ini bisa memberanikan kita untuk bisa presentasi. Kemudian self-affirmation juga untuk meyakinkan diri kita bahwa kita mampu. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang kita bahas bersama hari ini, mata pelatihan teknik komunikasi publik dan strategi pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.